Saya Muhammad Farhusain dengan NIM 210306111 dari Peternakan C. Materi praktikum kali ini adalah materi anatomi dan fisiologi pada ruminansia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Nah, ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Nah, dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua dengan mengeluarkan makanan yang setengah dicerna oleh perut untuk dikunyah kembali. Contoh hewan ruminansia yaitu ada kambing, kerbau, rusa, sapi, domba, dan juga kijang. Di sini, saya memakai hewan ruminansia kambing sebagai objek praktikum. Adapun sistematika dari kambing, yang pertama yaitu kingdomnya, Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Ariodactyla, famili Bovidae, genus Capra, dan dengan spesies yaitu Capra sp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus atau sistem pencernaan. Yang pertama ada cavum moris. Nah, cavum moris atau rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan oleh saliva atau air liur. Nah, rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping atau menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut juga terdapat organ-organ pencernaan lainnya, seperti gigi atau dentis. Nah, gigi atau dentis ini tersusun dari incisivus atau gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, berjumlah 4 buah. Gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan, mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar atau geraham depan berjumlah 3 buah, untuk molar atau geraham belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah juga. Lalu ada diastereopa merupakan bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lalu ada lingua atau lidah yang berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus. Lalu saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada hewan ruminansia yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian, kita masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Nah, di esofagus ini merupakan saluran organ tubuh penghubung antara rongga mulut dan juga lambung atau ventriculus. Pada saluran ini, makanan hanya sekedar lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Esofagus juga dapat melebar menyesuaikan ukuran pakan yang dimakan. Nah, biasanya esofagus pada hewan ruminansia bersekitar antara 5 cm. Nah, kemudian kita masuk ke lambung atau ventriculus. Makanan akan digerus pada lambung. Nah, lambung sapi itu dibagi menjadi 4. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang telah ditelan sekaligus terjadinya fermentasi hijauan yang dibantu mikroba seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Rumen menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Kemudian pada saat sapi istirahat, makan akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau regurgitasi dan akan dikunyah kembali atau remastikasi, kemudian ditelan kembali atau proses redeglutasi. Kemudian masuk kepada retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Di retikulum juga berfungsi untuk menyerap VFA dan berfungsi untuk menyortir partikel makanan berdasarkan ukurannya. Omasum berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim. Abomasum berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus,
Pundica, pepsinogen atau renin, HCl dan mukus, dan pilokorika, sekresi mukus. Di abomasum, terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang kemungkinan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Intestinum tenue atau usus halus. Hasil pencernaan makanan akan diserap oleh usus halus atau intestinum tenue. Berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, bentuknya seperti huruf O, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan juga vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Yang ketiga, ileum yang bermuara di cecum, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Kemudian kita masuk ke dalam intestinum crassum atau usus besar. Nah, ukuran panjang usus besar itu sendiri bisa mencapai 7 meter. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air dan melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman dan mencegah terjadinya infeksi. Kemudian kita masuk ke dalam rektum. Nah, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Kemudian kita akhiri di anus. Sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada proses penyerapan makanan. Pertama-tama, rumput dikunyah di dalam cavum oris atau mulut. Nah, selain melewati proses pencernaan mekanik oleh dentis dan juga lingua, makanan atau rumput dicerna secara kimiawi oleh enzim. Enzim yang ada di mulut yaitu ada lizozim, betain, bromelain, dan amilase. Beragam enzim tersebut bercampur dalam saliva yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Lalu dilanjutkan menuju ke esofagus. Nah, esofagus ini itu menyalurkan makanan tadi ke lambung atau ventriculus. Nah, dari esofagus makanan menuju ke rumen. Nah, proses yang terjadi pada rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat kambing istirahat, pakan yang berada pada rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut dengan bolus. Nah, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut. Nah, prosesnya itu disebut dengan regurgitasi atau dikunyah 2 kali. Untuk dikunyah 2 kali yang disebut dengan proses remastikasi. Nah, kemudian bolus ditelan kembali, prosesnya itu disebut dengan redeglutasi. Selanjutnya, bolus tersebut akan dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba pada rumen. Nah, dan namanya itu berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan diteruskan menuju retikulum. Nah, pada retikulum ini makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan juga protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Nah, selanjutnya makanan dilanjutkan ke omasum. Nah, di omasum juga disebut sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak kurang lebih 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin juga asam lemak terbang. Nah, selanjutnya makanan dilanjutkan ke abomasum. Nah, pada abomasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue atau usus halus. Nah, usus halus pada kambing
Panjangnya kurang lebih 20 sampai 30 meter. Pada intestinum tenue terjadi proses absorpsi dan juga fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, kita masuk kepada 10 macam mikrobia yang terdapat pada organ pencernaan ruminansia. Yang pertama yaitu ada bakteri selulolitik. Nah, bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan mengandung serat kasar yang tinggi. Contohnya yaitu ada Bacteroides succinogenes dan juga Rhominococcus albus. Yang kedua itu ada bakteri proteolitik, mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino dan juga peptida lain menjadi amonia. Contohnya yaitu ada Bacteroides ruminicola dan juga Selenomonas ruminantum. Yang ketiga itu ada bakteri metanogenik, merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan juga asam organik menjadi metan dan juga karbon dioksida. Contohnya yaitu ada Methanobacterium formicium, juga ada Metanobrevibacter ruminantium. Yang keempat itu ada bakteri amylolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasi amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibanding dengan bakteri selulolitik. Dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7. Contohnya Clostridium locheadi, Streptococcus bovis dan juga Bacteroides amylophilus. Yang kelima ada Isotrica intestinalis, memfermentasi gula, pati dan juga pektin. Keenam ada bakteri pemakan gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasi disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus atau intestinum tenue. Ketujuh ada bakteri lipolitik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan juga asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya itu ada Anaerofibrio lipolitica, juga ada Veillonella alkaliscens. Kedelapan itu ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapat tambahan jumlah makanan butiran atau pati dengan tiba-tiba. Kesembilan, ada bakteri hemiselulolitik. Nah, hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah yang besar. Yang ke-10 atau yang terakhir ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium, berfungsi menghidrolisa urea menjadi NH3 yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen menjadi salah satu contoh bakteri ureolitik ini. Misalnya ada Streptococcus sp. Baik, sekian praktikum dari saya. Saya harap apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.